Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Alfian Dewi, salah satu mahasiswa dari program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa sih isi dari proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Nutrisi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang masalah. Nah, salah satu masalah gizi yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah stunting. Nah, menurut Bank Pembangunan Asia melaporkan penderita stunting balita di Indonesia menjadi tertinggi kedua di Asia Tenggara, yaitu dengan prevalensi 31,8% pada tahun 2020. Dan menurut SSGBI tahun 2022 menunjukkan terjadi penurunan dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Sedangkan toleransi dari WHO untuk stunting adalah sebesar 20%. Nah, stunting ini berdampak terhadap perkembangan motorik dan verbal, peningkatan penyakit degeneratif, hingga kejadian kesakitan sampai kematian. Berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2021, Kalimantan Tengah berada pada urutan ke-14 di Indonesia dengan prevalensi stunting 27,4%. Salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Katingan, memiliki prevalensi stunting sebesar 33,26%. Ini menurut data Riskesdas tahun 2018. Nah, Kabupaten Katingan sampai saat ini juga masih menghadapi tantangan dalam permasalahan gizi, yaitu stunting, dengan prevalensi stunting sebesar 24,18% di tahun 2022. Adapun rumusan masalah saya ada dua, yaitu bagaimana sih tingkat pengetahuan ibu di Kecamatan Katingan Hilir mengenai stunting, kemudian faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya stunting di Kecamatan Katingan Hilir. Untuk tujuan penelitian saya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting yang terjadi di Katingan Hilir. Kemudian tujuan khususnya diketahui hubungan status gizi ibu selama kehamilan dengan kejadian stunting, kemudian diketahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting, diketahui hubungan usia ibu saat hamil dengan kejadian stunting, diketahui tingkat pemberian ASI eksklusif pada anak yang berhubungan dengan kejadian stunting, diketahui resiko yang paling berhubungan dengan kejadian stunting, mengidentifikasi kejadian stunting di Kecamatan Katingan Hilir, menganalisa hubungan frekuensi kehadiran keposyandu dengan kejadian stunting di Kecamatan Katingan Hilir. Untuk manfaat penelitian, manfaat penelitian saya ini yang pertama manfaat teoritis, yang dimana diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi tentang kejadian stunting pada balita sehingga mampu digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan rencana intervensi terkait penurunan prevalensi kejadian stunting. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam menganalisa dan dijadikan masukan dalam upaya penurunan angka stunting. Kemudian bagi ibu dan anak diharapkan ibu dapat memiliki sumber informasi sehingga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stunting dan cara untuk mencegah terjadinya stunting sehingga dapat mengantisipasi terjadinya stunting. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, yang dimana diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, untuk bagian bab 2 yang pertama adalah landasan teori. Nah, stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan zat gizi kurang dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pemberian asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun indikator stunting menurut Kemenkes RI, balita stunting bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Adapun untuk klasifikasi stunting, di sini ada tabel pengelompokan status gizi berdasarkan Z-score, yang dimana indeksnya panjang badan menurut umur,
atau tinggi badan menurut umur untuk anak usia 0-60 bulan, yang dimana masuk ke dalam kategori status gizi sangat pendek jika JAS skornya kurang dari min 3 SD. Kemudian dikatakan pendek jika JAS skornya min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kemudian dikatakan normal jika JAS skornya min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Kemudian dikatakan tinggi jika JAS skornya lebih dari plus 3 SD. Kemudian yang terakhir untuk faktor resikonya, yang pertama ada faktor infeksi, kemudian asupan makanan, tingkat pengetahuan, ekonomi, ASI eksklusif, MPASI, dan juga BBLR. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kerangka konsepnya. Jadi status gizi bisa dikatakan stunting ini terjadi oleh beberapa faktor, yang di sini yang pertama ada penyakit infeksi. Nah, sebelum ke penyakit infeksi ini disebabkan lagi oleh beberapa faktor. Yang pertama kondisi kesehatan ibu, yang dimana akan mempengaruhi status gizi ibu hamil, dan jika status gizi ibu hamilnya tidak baik maka akan menyebabkan BBLR. Kemudian bayi yang BBLR ini penyakit besar kemungkinan akan terkena resiko penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini bisa juga terjadi karena pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada asupan. Nah, sebelum ke asupan, ini asupannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari bawah dulu bisa dilihat pada tabel, yaitu pekerjaan. Kemudian naik ke ekonomi. Jika ekonominya rendah maka orang tua akan terbatas nih untuk memilih bahan makanan yang baik untuk dikonsumsi anaknya, yang dimana akan berpengaruh pada asupan. Kemudian juga pengetahuan ibu berpengaruh untuk pemilihan bahan makanan. Jadi jika seorang ibu pengetahuannya kurang, maka ketika memilih bahan makanan pun juga akan kurang, sehingga akan berpengaruh ke asupan. Kemudian yang terakhir pemberian ASI eksklusif dan MPASI akan berpengaruh juga ke asupan, sehingga dengan terjadinya penyakit infeksi dan asupan tadi, maka besar kemungkinan jika terjadi atau misalnya asupannya kurang atau salah, maka akan terjadi stunting. Dan juga dengan adanya penyakit infeksi akan beresiko sangat besar terjadinya stunting. Untuk variabel penelitian ada dua, yaitu variabel dependen dan juga independen. Nah, di sini variabel dependen atau variabel terikat adalah stunting, yang dimana variabel ini dipengaruhi, sedangkan untuk variabel independen adalah hal yang mempengaruhi. Jadi stunting dipengaruhi oleh penyakit infeksi, begitu juga sebaliknya penyakit infeksi mempengaruhi stunting. Baik, yang terakhir di bab kedua adalah definisi operasional. Nah, yang pertama variabelnya kejadian stunting pada balita di Kecamatan Katingan Hilir dengan definisi anak balita yang memiliki tinggi badan menurut umur, kemudian alat ukurnya melalui kuesioner, kemudian cara ukurnya dan wawancara. Hasil ukurnya ada 3, yaitu normal, pendek, dan sangat pendek. Kemudian untuk skala ukur yang digunakan adalah ordinal. Kemudian yang kedua adalah penyakit infeksi. Nah, definisinya adalah anak yang mengalami penyakit infeksi. Alat ukurnya adalah kuesioner, cara ukurnya dengan wawancara, hasil ukurnya ada dan tidak ada, skala ukurnya nominal. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Definisinya adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Untuk alat ukurnya dari kartu identitas, kemudian cara ukurnya observasional, hasil ukurnya laki-laki dan juga atau perempuan. Kemudian skala ukurnya nominal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah pekerjaan, yang dimana definisinya kegiatan aktif yang dilakukan sekarang. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya wawancara, hasil ukurnya bekerja dan tidak bekerja, skala ukurnya masuk ke ordinal. Kemudian sosial ekonomi. Nah, definisinya jumlah penghasilan keluarga dalam sebulan. Alat ukurnya kuesioner, kemudian cara ukurnya mengisi kuesioner, kemudian hasil ukurnya yang pertama rendah dengan pendapatan kurang dari 2 juta per bulan, kemudian yang kedua sedang 2-3 juta per bulan, kemudian tinggi lebih dari 3 juta per bulan. Skala ukurnya ordinal. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah pengetahuan, dengan definisi segala hal yang menyangkut tentang pengetahuan stunting. Alat ukurnya kuesioner, kemudian cara ukurnya mengisi kuesioner, hasil ukurnya
Ada 3 juga. Yang pertama baik dengan persentase 76-100%, adapun cukup 56-75%, dan kurang adalah kurang dari 56%. Skala ukurnya juga masuk ke ordinal. Kemudian yang ketujuh adalah asupan. Nah, definisinya hal yang dikonsumsi ibu dan anak. Alat ukurnya rekal makanan 24 jam, kemudian cara ukurnya wawancara, hasil ukurnya ada 5. Yang pertama defisit berat, defisit ringan, cukup, berlebih, dan sangat berlebih. Kemudian skala ukurnya ordinal. Dan yang terakhir ada BBLR, yang dimana definisinya bayi yang memiliki berat badan lahir rendah. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya wawancara, hasil ukurnya ada 3. Yang pertama BBLR berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. Kemudian BBLSR atau bayi berat lahir sangat rendah dengan berat lahir 1.000 sampai 1.500 gram. Kemudian yang ketiga bayi berat lahir ekstrim rendah dengan berat lahir 1.000 gram. Kemudian untuk skala ukurnya masuk ke ordinal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proposal saya di bab 1 dan juga bab 2. Mohon maaf bila saat penyampaian ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.